kawan-kawan harus aware kalau mau sukses di MLM harus ada usahanya, harus ada perpindahan produk dari perusahaan ke customer. Kalau tanpa itu ya tidak akan ada income. Ya. Ya kan kalau kita beli produk actually ya kita beli untuk stok jual atau kita pakai sendiri. Ya. Ini yang cara yang benar. Beda, nggak ada lah. Kita misalnya, oh invest ya, nggak Iya, naruh di ngapa-ngapain, sini ya udah dapat duit. didiemin nggak ngapa-ngapain, kamu Nah, bakal bisa dapat duit, bisa iya, dapat untung, bisa dapat miliaran. Itu iya. ya itu udah jelas udah pasti itu money game Money game, ya. pasti money game. Halo, welcome to Ngobrol Tren. Tentunya bareng sama saya Alia Rosa. Nah, kali ini nih ya, saya kedatangan seorang bintang tamu yang spesial, berbeda dari yang biasanya. Kenapa berbeda? Karena kali ini saya mengundang seorang dokter. Wah, tapi doktornya ini dokter di penjualan langsung, di bidang penjualan langsung. Nah, kalau saya sih biasanya sih ngundangnya ini adalah dokter MLM ya, saya sebutnya. Nah, kira-kira siapakah dokter MLM ini? Bukan dokter ya, tapi dokter. Ingat itu. Nah, kira-kira siapakah beliau? Ini dia langsung. Halo Pak Halo Tamrin, Bu, apa kabar? luar biasa baik. Iya, Wah, kadang-kadang orang salah sebut nih ya, iya, iya. bukan dokter tapi Tapi dokter, iya. gitu. Jadi kalau dokter nanti dikiranya disuruh suntik Suntik nih ya. nanti, salah suntiknya. Oke, Oke, Pak Tamrin, mungkin bisa perkenalkan diri juga nih ya baik. sama teman-teman yang ada di rumah, yang ada di online nih ya. Oke. Nah, kira-kira nih Pak Tamrin ini kenapa bisa jadi seorang dokter gitu dong ya, dan latar belakangnya ini sebenarnya dari gimana, dan saat ini kan juga Pak Tamrin ini menjabat sebagai anggota asosiasi di AP2LI. Nah, kira-kira nih bisa dijelaskan, diperkenalkan diri dahulu, silakan Pak. Oke, terima kasih Yes. Bu. Jadi halo kawan-kawan di rumah. Jadi saya dengan Tamrin Slamet dan saya sekarang berprofesi sebagai professional networker. Yes. Ya, jadi sudah sekian lama saya bergabung di dalam industri penjualan langsung dan ini sangat memiliki makna yang mendalam buat saya. Makanya saya sangat serius di dalam mengembangkan dan juga memperhatikan industri ini. Karena industri ini sangat berhubungan dengan kehidupan banyak orang. Ya, Seperti itu, Bu. betul. Jadi saya memulai di industri ini actually di awal tahun 1993, maaf, 1993 saya sudah mulai di industri ini. Waktu itu masih belajar karena masih sekolah, kemudian menjadi member juga zaman itu, menjadi member dan menjalankan sampai tahun 99 saya mulai terjun ke dunia manajemennya network marketing atau MLM di situ. Jadi perjalanannya ya lumayan panjang. Kalau dulu kan penjualan langsung agak beda. Kita banyak diarahkan karena itu industri waktu itu baru, tidak banyak paham. Jadi kita ikut belajar training, jualan. Zaman dulu door to door masih memungkinkan, Bu. Yes, betul. Ya kan? Kalau sekarang ketok pintu rumah orang diusir tuh. Kalau dulu saya prospek itu karena saya dari daerah datang ke Jakarta nggak banyak. Karena kuliah ya, nggak banyak teman, jadi saya harus ke satu komplek, ke unit apartemen, ketok-ketok rumah orang prospek. Itu yang saya lakukan dulu, karena nggak banyak kenalan. Dulu disuruh bikin daftar nama, bingung. Nggak ada nama yang kita kenal, kawan-kawan kampus sudah ngobrol semua. Yes. Jadi akhirnya cari prospeknya secara sporadis kemana-mana, Bu. Berarti dulu tuh memang benar-benar berawal dari pelaku ya. Betul. Jadi leader dulu ya, terus ikut di sebuah perusahaan network marketing. Betul. Dan ya memang turun ke lapangan langsung gitu ya. Betul. Oke. Dan memang kita praktek ya, habis di training, praktek. Sebenarnya yang membuat saya benar-benar mulai mengembangkan ini, waktu itu saya ikut sebuah pelatihan yang khusus. Yes. Dan mentor itu sangat luar biasa ngajarnya, membuat saya open mind, lalu saya mulai kerjain. Saya kerja, mulai prospek, mulai presentasi,
dan akhirnya saya rajin ikut pertemuan. Kan zaman dulu pertemuan penting, masih Ya. offline. Belum ada internet yang kayak hari ini. Nah, itu. Jadi semua kita lakukan offline dan very interesting, ketemu banyak orang. Pengalaman ditolak itu sudah kenyang lah. Udah ribuan kali ya. Udah benjol-benjol kali ya, 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 kalau ya, ya. dipukul. Nah, Pak Tamrin itu sekarang kan sebagai pengurus di AP2LI. Betul, betul. Nah, ini menjabat di bagian di bidang apa? Oke, jadi kalau di AP2LI saya dipercaya sebagai ketua dewan pengawas di asosiasi. Jadi di asosiasi itu ada struktur, ada dewan pengawas, ada dewan penasehat, ada pengurus harian. Jadi kita artinya bertugas untuk bekerja sama dengan para eksekutifnya asosiasi AP2LI Yes. untuk mengawasi aktivitas sehari-hari Oke. asosiasi. Oke, jadi untuk mengawasi aktivitas di Iya, AP2LI-nya. betul. Di AP2LI-nya Oh, di khususnya. AP2LI-nya khusus ya. Jadi bukan ngurusin anggota-anggotanya yang jadi perusahaan-perusahaan jadi yang ada di asosiasi, tapi lebih di AP2LI-nya. Betul, Gitu. kan ada pengurus hariannya, Yes. sudah ada ketua umumnya Yes. dan ketua bidang. Jadi Oke. mereka yang ngurus dan berhubungan langsung dengan anggota perusahaan. Nah, kita yang bekerja sama di dalam untuk bagaimana mengatur Asosiasi ini berdiskusi bisa dengan berjalan dengan baik lah ya. begitu. Oke. Nah, Gitu. kalau misalkan Pak Tamrin ini kan memang di asosiasi, tapi sebelumnya ini adalah sebagai terjun di MLM, di ya. bidang penjualan langsung ini sebagai mitra, sebagai anggota di perusahaan gitu. Nah, ini sudah berapa lama sih berkecimpung di dunia MLM ya? network marketing di MLM ini, Pak? Sebenarnya kalau dihitung realnya, mungkin saya di dunia network marketing itu sudah 26 tahun plus. Yes, Oke. yes. Kenapa bertahan? Ini yang menarik. Yes. Karena di tahun kurang lebih 94-95 itu, waktu saya masih getol-getolnya jadi distributor ya. Dulu kita sebutnya distributor tuh member ya. Jadi saya melihat banyak sekali perubahan hidup dari tim saya terutama. Karena dulu itu kita tuh kerja itu seperti pakai kacamata kuda. Nggak lihat kiri, nggak lihat kanan, lihat ke depan dan bangun tim. Kebetulan mentor saya kebetulan bagus, upline saya juga bagus. Jadi diajarin gimana caranya kamu harus fokus membantu tim supaya tim itu bisa sukses. Nah, jadi saya diajarin gitu. Nah, saya fokus. Yang saya lihat perubahan-perubahan yang terjadi di kawan-kawan ini dulu. Dulu saya punya teman yang masih kuliah. Tadinya malas kuliah. Setelah bergabung ikut MLM, kita kerja bareng tiap hari kan pergi prospek tuh. Dan dia lihat kita kadang-kadang door to door. Ya namanya cool prospecting lah, nggak kenal kita datengin gitu ya. Seru kan? Nah, dia berubahnya gini. Jadi dia bilang karena dia mau bisnis, dia mau bangun impian. Akhirnya tugas-tugas kuliah dia diselesaikan dengan sangat cepat. Jadi misalnya 3 bulan lagi harus kumpul, dia sudah selesai hari ini dan kuliahnya jadi lebih bagus. Kehidupan dia berubah, pandangan dia berubah. Nah, saya lihat ada perubahan kualitas hidup tuh. Nah, kemudian secara ekonomi impact-nya lumayan bagus buat dulu saya juga mahasiswa, jadi bagus banget. Jadi berarti itu dulu memulai MLM tuh dari mahasiswa? Mahasiswa, Bu. Wah, oke. Iya, masih kuliah itu masih. Enak ya udah dapat pendapatan juga ya dari Yes, kuliah gitu ya. betul. Oke, terus lanjut, Pak. Nah, jadi kita ikut pertemuan, ikut training dulu ya. Dan itu dapat banyak sekali pengetahuan prakteknya bisnis. Jadi bisnis itu diajarin bagaimana. Ternyata memang membangun sebuah bisnis itu ada stepnya, ada frameworknya, sometimes ada pola kerjanya yang berbeda-beda. Nah, di situ saya banyak belajar, Bu. Makanya saya sangat bersyukur banget terjun ke bidang ini, walaupun awalnya mungkin karena tidak ngerti. Ya, skeptis nggak dulu awal-awalnya? Pernah skeptis nggak sih? Saya sampai hari ini belum pernah merasakan skeptis ke network marketing, gitu. Tetapi sempat pernah merasakan impact yang besar. Saya lupa tahun berapa, waktu itu terjadi impact money game yang luar biasa. Jadi bisnis kita zaman itu dulu udah ada money game itu? Sudah ada. Dan dari zaman dulu udah banyak sekali dan Gitu. gede-gede. Karena kan dapat duitnya lebih gampang daripada kita mengembangkan secara tepat bisnis ini ya. Jadi
pernah suatu waktu Kerugiannya malah lebih besar zaman dulu betul, gitu. betul Oh, sampai ya mungkin hitung triliunan ya zaman oke. dulu. Heboh deh. Nah, impact-nya besar sekali. Nah, di situ saya merasa kesulitan. Hmm. Saya merasa ada apa sih ini? Kenapa bisa begini? Jadi karena kita masih baru, akhirnya saya mulai mencoba untuk mendalami waktu saya di posisi di manajemen. Hmm. Saya mulai cari tahu, mulai belajar, mulai memperdalam, bukan sekedar dari training-training, tapi saya Hmm. hadir juga kepada public training, pembelajaran bisnis, dan lain-lain untuk saya Oke. pahami. Kemudian karena S1-nya saya sastra, Mhm. lalu saya berminat untuk melanjutkan sekolah. Mm-mm. Jadi saya sekolah, di situ saya mulai melakukan penelitian tentang MLM. Itu Oke. asalnya. Ha-ha. Nah, jadi waktu saya melakukan penelitian MLM, karena bekal saya nggak cukup untuk manajerial, jadi Mm-mm. saya mencoba sekuat tenaga sebisanya sampai selesai penelitian MLM pertama. Mm-mm. Setelah penelitian MLM S2, selesai wisuda, lalu saya baca penelitian lagi, saya nggak terlalu puas. Lalu saya cari lagi pengetahuan tambahan dari internet, ya kan Oke. mulai banyak tuh. Yes. Tapi merasa kok ada sesuatu yang kurang. Oke. Ada sesuatu yang kurang, kemudian saya juga belajar sama senior-senior. Mm-mm. Di asosiasi juga banyak teman diskusi kan. Mm-mm. Nah, jadi saya berpikir apa saya nggak ngelanjutin pendidikan aja di Mm. situ. Mm-mm. Tapi dari S2 ke S3 itu cukup lama Yep. karena saya harus ambil keputusan. Karena sekolah lagi kan nggak gampang ya. Yes. Ngatur waktu. Ha-ha. Lalu diceritain, oh kamu harus banyak baca jurnal, kamu Iya. harus banyak nulis, itu udah stres duluan. Ha-ha. Apalagi kan kita kan udah kerja nih ya, udah Iya. tahu uang gitu ya. Iya. Terus kalau misalkan kita ngambil sekolah lagi, kayak gitu kan butuh siapin waktunya. Betul. Terus kan kita jadinya pendapatan kita juga, kita mau kerja kan agak berkurang ya gitu. Iya. Nah, itu menentukan terus mau langsung mengambil keputusan untuk bisa lebih serius lagi mendalami tentang MLM sampai jadi dokter, itu gimana ceritanya Nah, gitu? ini seru, Bu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi by accident actually. Jadi waktu itu saya ada mencoba daftar di beberapa kampus Yes. dan saya tidak hadir di interview karena untuk S3 kan harus ada interview. Oke. Karena belum siap mental. Saya mau belajar lagi. Yes. Apalagi banyak masukan dari kawan-kawan dan rekan-rekan. Yasmin, wow, ini perjalanan nggak gampang. Emang ada Pak jurusan MLM Nggak gitu, ada. jurusan penjualan langsung. Iya, Makanya kok bisa sampai ada S3 penjualan langsung itu, Oh. bidang penjualan langsung gimana ceritanya, dan ini sekolahnya apakah di Indonesia atau di luar negeri atau Oke. gimana tuh? Oke. Jadi sebenarnya belum ada di Indonesia jurusan MLM, belum ada. Oke. Jadi waktu itu saya datang ke satu previewnya S3, ngobrol-ngobrol tentang S3, lalu saya mulai minat tuh. Itu kampus dalam negeri sih. Oke. Kampus dalam negeri. Jadi setelah ngobrol saya tanya kepada tim profesornya, apakah ini kita dibimbing karena kita praktisi kan, dan kita nggak pernah banyak tahu tentang research step dan lain-lain. Jadi saya pengen belajar deh the way of thinking, step pemikiran dan lain-lain. Nah, Yap. jadi saya mulai tanya dan tim profesornya komit untuk mendidik secara langsung dan ternyata memang betul. Jadi bahkan kita itu dikejar sama pembimbing, bukan kita ngejar pembimbing, ini beda loh. Oh. Jadi kita dikejar, oh kamu sudah sampai mana, penelitian kamu udah sampai mana, enak gitu, ya, enak, gitu, enak. Jadi iya. di guidance. Yes. Dan saya punya knowledge tentang teori manajemen kan sangat minim. Jadi saya mencoba mengejar to catch up terus. Akhirnya saya pikir saya pengen meneliti deh industri saya MLM karena saya baca paper atau tesis S2 saya nggak puas. Jadi Nah, itu S2 juga MLM itu juga MLM. itu ada memangnya jurusannya? Tidak ada. Nggak ada Jadi juga jadinya? dua-duanya jurusan manajemen. Yang Oke. satu international business. Oke. Nah, yang S3-nya strategic management actually. Oke, tapi memang papernya semuanya kita mendalami Saya tentang MLM. mengarahkan ke MLM karena Oke. memang MLM itu kan bagian dari marketing dan distribusi di Betul, manajemen juga. Betul. Nah, waktu saya mau ngajukan topik penelitian ini, bahagianya D3 itu diizinkan, diterima Yes. untuk membahas tentang teori dan juga industri MLM. Karena saya yakin pasti belum ada, itu kan ya? Iya, dan saya memang ada melakukan literatur review, maksudnya mencari literatur tentang MLM
secara internasional. Karena waktu itu udah diajarin nih, kamu mau cari jurnal nih, begini caranya. Cara baca jurnal tuh begini loh. Yes. Nah, nanti bikin literatur review untuk lihat gimana penelitian-penelitian tentang industri Anda. Lalu saya kumpulin tuh ratusan jurnal, yang diajarin lah ada stepnya. Dan saya baca-baca, ternyata penelitian yang benar-benar tentang MLM, yang langsung kepada perusahaannya, itu sedikit sekali. Oh, Sedikit tapi sekali. sudah ada ya, tapi Ada. baru sedikit. Sedikit. Internasional itu kalau bisa dipikir nggak lebih dari 150 paper yang ada. Oh, ini yang untuk internasional, jadi Internasional. seluruh dunia Seluruh gitu dunia, ya, bukan yang di Indonesia. Kalau Bukan di yang- Indonesia sendiri belum ada sama sekali. Indonesia hanya ada paper S1, S2, tetapi jurnalnya belum ada sama sekali. Oke. Belum ada. Jadi saya baca itu, Mm-mm. saya pelajari, di situ saya disuruh sama profesor mencari, kamu mau neliti apa sih? Ngapain sih? Itu kan? Nah, saya mulai mencari fenomenanya, saya mulai membaca, diskusi dengan banyak teman di luar industri MLM, karena saya pengen tahu dari kacamata berbeda. Oke. Ya kan, kalau teman-teman MLM kita tahu lah ya, tapi kalau dari industri, di luar industri beda loh pandangannya. Jadi setelah ngobrol, jadi ada yang negatif, ada yang sangat resisten kan. Begitu dengar MLM, Aduh, antipati aduh, gitu. jangan deh, ya kan? Yes. Nah, jadi menarik. Ya. Maka saya mulai merumuskan penelitian, saya ketemu pembimbing, lalu pembimbing menyetujui, saya menindaklanjutin, dan saya mengambil sudut sisi yang beda. Ya biasanya di paper yang ada tuh yang diteliti itu pelakunya, membernya, distributornya kan. Nah, yang untuk perusahaan itu saya lihat kalau paper-paper dari Amerika itu membahas studi kasus. Misalnya MLM ini dituntut ini karena ini, MLM ini, makanya kode etik MLM di luar negeri tebel-tebel, Bu. Karena mereka banyak case. Oke. Nah, kalau di sini kan case-nya ya berkisar itu aja. Misalnya dispute antar member, perusahaan telat bayar bonus, whatever. Tapi di luar negeri banyak banget case-nya. Oh, malah lebih banyak ya di Banyak. luar negeri sama di Indonesia ya? Iya, dan papernya tentang itu, membahas etik, membahas regulasi. Jadi tidak di manajemennya. Oke. Hanya di ethical-nya aja, ethical business-nya. Jadi saya pikir, sedangkan jurusan saya strategic management. Nah, saya coba deh tuangkan, saya coba kembangkan, akhirnya saya dapat merumuskan ini. Kemudian ya itu, ketemu fenomenanya, ketemu datanya, saya lanjutkan penelitian, maka dapatlah sebuah framework. Nah, framework ini, by the way, sampai sekarang masih saya kembangkan, Bu. Masih saya kembangkan. Nah, fenomenanya tuh kayak gimana, Pak, di MLM itu? Banyak sekali. Jadi salah satunya adalah banyak sekali pelaku MLM itu tidak terlalu paham mengembangkan sistem MLM yang sesungguhnya. Banyak. Yang kedua, sulit membedakan money game dan MLM. Oke, pelaku MLM ini maksudnya mitra ya, Mitra. atau kita warga lah ya. Oke. Bukan Terus? perusahaan ya, Bu. Betul. Jadi, Oke. nah, makanya kenapa saya teliti di manajemennya, agar bagaimana cara manajemennya mendeliver. Supaya ini bisa jadi framework. Kan di Indonesia banyak MLM tuh, hampir 500 sekarang, yang terdaftar. Ya. Oke. Nah, kan banyak yang sukses nih perusahaan. Ya. Nah, kita di MLM mengenal namanya duplikasi. Nah, saya pengen tahu bagaimana manajemen perusahaan itu bekerja sehingga bisa mengembangkan bisnisnya begitu hebat, begitu besar. Saya ketemukan banyak fenomenal. Nah, dulu kalau dilatih kita bilang, oh mau MLM tuh harus satu, lihat perusahaannya. Kedua, lihat marketing plan-nya. Ketiga, lihat produknya. Keempat, kelima, support system. Betul kan? Itu di mana-mana deh sudah jadi umum di mana. Tapi sebenarnya kayak gitu works apa enggak? Atau kalau menurut Bapak sebagai orang yang sudah meneliti nih? Oke, jadi saya memang membangun dari 5 faktor ini sebenarnya. Jadi membangun fenomena dari situ. Actually, produk itu sangat penting, tapi dia bukan penentu. Oke. Kedua, marketing plan juga penting, tapi dia juga bukan penentu. Nah, penentunya sustainable. Jadi penentunya sekali lagi kita harus punya, yang pertama adalah leader yang bagus. Orang yang ngebawa itu ya? Yes. Either dia CEO company, either dia adalah top leadernya perusahaan. This two way. Kalau dua ini tidak ada, maka apapun yang terjadi, menurut penelitian saya, produk Anda mau sebagus apapun, marketing plan Anda mau sehebat apapun, nggak ada istilahnya, nggak ada sopirnya deh, nggak ada pilotnya. Ini nggak running, karena saya meneliti dari berbagai aspek ya. Ada perusahaan yang produknya sangat bagus, tutup juga.
Ada perusahaan yang produknya ya boleh dikatakan me too, biasa-biasa saja, tapi growing-nya hebat. Maka tergantung si pilot. Jadi saya menemukan itu, support system actually dia bukan faktor penentu. Jadi dari 5 faktor itu, saya temukan hanya satu faktor yang paling penting. Jadi kalau kita sebut support system di penelitian saya itu adalah partner development program ya. Program pengembangan partner, karena mitra ya. Secara internasional kita sebut partner, itu tidak terlalu membawa efek ke performance-nya perusahaan. Dari riset yang saya lakukan, dia memang perlu, ya, tapi bukan penentu. Gitu. Nah, apakah MLM ini juga kuat di masa krisis? Nah, kalau penemuan saya tergantung jenis krisisnya apa. Kalau kemarin, kebetulan saya neliti itu di masa COVID ya Bu. Nah, hokinya saya juga, maksudnya selama COVID kan kita di rumah. Nah, itulah yang sebenarnya sangat mendukung saya menyelesaikan S3. Jadi karena efeknya COVID ini ya. Nggak kemana-mana kan. Jadi tiap hari ya baca jurnal, nulis jurnal gitu loh. Lalu jalanin statistik, lalu cari teman-teman, diskusi di telepon, pakai Zoom. Jadi itu juga sangat membantu. Jadi setelah saya melakukan itu, oh ternyata it's okay. The key point adalah the leadership. Nah itu yang paling penting yang menentukan semua efek ini bisa bekerja dengan baik. Nah ini saya lagi bentuk frameworknya. Terakhir kan kita S3 itu harus ada minimum ada kontribusi baru ya. Jadi bukan hal yang sudah ada kita cuman ngikutin aja penelitiannya. Jadi kalaupun dia sudah ada, kita harus cari tahu kenapa, kita harus ekstraksi fungsinya. Tapi sebenarnya kalau misalkan saya lihat juga bukan hanya di MLM aja ya Pak ya, kalau untuk urusan sebuah perusahaan itu bisa bagus, bisa berkembang, bisa maju, bukan cuma dari perusahaan MLM aja, tapi semua perusahaan ya itu yang utamanya adalah memang leadership-nya itu, dari orangnya itu, dari pemimpinnya, dari orang-orang yang ada di dalamnya, itu memang lebih ke leadership. Jadi mau sehebat apapun produknya, mau kayak gimana besar perusahaannya, tapi kalau ya leadernya itu kan yang memang tonggak utamanya kan gitu loh. Betul, betul banget Bu. Karena gini, saya melihat banyak penelitian teman-teman juga, tetapi mereka kan meneliti di berbagai aspek. Karena industri lain itu benar-benar untuk mencari penelitian baru itu susah banget. Karena perbankan banyak yang neliti, kemudian distribusi retail juga banyak, ya kan. Nah, MLM ini kan istilahnya tidak terlalu diperhatikan. Ada dan tiadanya itu gak terlalu dianggap lah sama. Tetapi ternyata dia memiliki impact yang cukup signifikan untuk kehidupan kita ya. Impact-nya apa tuh MLM untuk semua orang kehidupan kita. Pertama, yang pasti kita diajarin bagaimana menjadi entrepreneur yang baik. Yang kedua, kalau kita menjalankan dengan benar, dengan cara yang tepat, itu bisa merubah hidup banyak orang loh, bukan kita sendiri. Karena dengan membuka perusahaan MLM actually, itu dia berarti kita membuat wadah untuk banyak orang belajar bisnis, mengembangkan bisnis. Ada istilahnya kan kalau orang asing tuh saat kita belajar, kita juga menghasilkan. Ya kan, learning and earning gitu ya, belajar dan menghasilkan. Nah, sebenarnya di MLM inilah yang bisa kita dapat. Kedua, kalau pelatihannya bagus kan kita diajarin. Saya dulu nggak pernah kenal dunia manajemen dan sales, tetapi begitu saya masuk ke MLM, saya diajarin tuh. Dan praktek juga. Langsung praktek gitu. Karena ada barangnya, ada bisnisnya, ada bentuk usahanya, di mana kita hassle free. Hassle free itu saya nggak perlu pusing izin. BPOM nggak perlu pusing, izin MLM nggak perlu pusing. Saya tinggal menjalanin aja. Makanya sekarang banyak ya Pak ya, kalau orang-orang atau CEO atau bahkan owner-owner dulu itu mereka background-nya pernah jadi leader MLM. Betul. Gitu. Karena ya mereka semuanya udah belajar praktek itu di MLM gitu. Betul. Akhirnya mereka membuka sendiri perusahaan dari ilmunya yang dari MLM-nya itu sendiri gitu ya. Dan itu sangat kuat Bu. Karena kan didukung pengalaman di lapangan.
Makanya bagus sekali kalau kawan-kawan dari industri MLM terus dia berhasil berdikari punya MLM sendiri dan Ya. sekarang banyak. Itu bagus banget. Oke, nah kenapa sih Bapak bisa sampai mau belajar jadi dokter ini? Terus kenapa, apa nih visi ke depannya dari Bapak ini? Soalnya kan kalau bisa dibilang Bapak ini orang pertama ya Iya. yang saat ini sudah jadi dokter MLM lah, Iya. yang benar-benar fokus Meneliti. meneliti di penjualan langsung Iya. gitu. Yang planningnya tuh sendiri tuh apa? Menarik sih, Bu. Pertama, awalnya waktu saya mengambil sekolah, saya ingin belajar bagaimana cara research actually. Oke. Dan the way of thinking para researchers. Karena pengetahuan saya sangat lemah di situ. Dan setelah saya jalani, lalu saya memilih industri karena memang saya dari dulu di industri ini. Lalu saya teliti, ternyata ini bisa memberikan kontribusi yang besar. Karena saya pengen begini, MLM ini kan banyak bantu hidup orang. Ngajarin orang, merubah hidup menjadi lebih baik, orang menjadi lebih baik, attitude menjadi lebih positif. Nah itu impact-nya besar sekali untuk kehidupan sehari-hari kita. Yes. Nah oleh karena itu saya pengen bagaimana dengan keilmuan yang saya miliki. Kebetulan kan setelah selesai penelitian jadi dokter. Nah dulu targetnya itu adalah gimana saya belajar meneliti dan memberi kontribusi. Nah, tujuan saya supaya industri ini makin lama, makin kelihatan bentuknya jelas di Indonesia. Gitu. Sehingga semakin dia kuat positioningnya, maka semakin dia bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Banyak faktor. Kalau kita belajar di kuliah di kampus, itu teori yang kita dapatkan. Waktu mau praktek, kita struggle sendiri. Di MLM, waktu kita dilatih leadership, waktu kita dilatih salesmanship, dilatih networkingship, itu semua dilatih dan kita bisa langsung dapat praktek. Dan ada kalau yang bagus, justru ada mentornya kan? Oh, gimana sih cara prospek orang? Gimana sih cara jualan yang benar? Gimana sih cara membangun jaringan, cara maintain, cara meningkatkan income? Nah itu semua ada mentornya. Jadi buat saya network marketing itu adalah benar-benar sekolah kehidupan, sekolah untuk bisnis yang real diajarin. Sebenarnya kamu tuh basic bisnisnya seperti ini. Nah, di industri lain menurut saya kurang lebih sama. Tetapi yang membedakan adalah kita langsung menuju ke individu-individu secara langsung, Bu. Iya kan? Berasa kan? Makanya kan Pak Tamrin juga, saya tadi kan dengar ya, kita sempat ngobrol-ngobrol juga ya. Betul. Katanya sampai mau sekarang, Pak Tamrin kan juga ngajar ya sekarang ya? Ya, mulai ngajar. Mulai ngajar ya. Nah, jadi sampai mau bikin, apa tuh namanya, jurusan sendiri khusus MLM, bener ya? Atau gimana? Gini, jadi waktu saya di sidang, jadi ada pemikiran, ada ide bagaimana pelajaran tentang penjualan langsung itu menjadi bagian pembelajaran di manajemen di kampus. Jadi waktu itu disampaikanlah itu. Lalu saya mencoba untuk memulai. Tentunya ini harus bertahap. Jadi mulai dulu dari mengajarkan manajemen bisnis. Nah dari bagian itu kita akan masukkan bagaimana salah satu distribusi, kan ada distribusi tidak langsung, konvensional. Dan yang kedua ada distribusi langsung, yaitulah penjualan langsung atau MLM. Nah itu mau kita ajarkan kepada generasi muda nih, supaya mereka lebih kenal bisnis dengan benar, karena bisnis ini kan terlanjur punya image yang negatif, kurang bagus, sometimes orang suka mereject. Bahkan mereka kadang-kadang kalau pelaku MLM, Ibu, mau prospek orang itu harus pakai trik-trik supaya MLM-nya itu ditutup, ya kan? Kasihan banget sebenarnya. Betul. Kasihan itu. Nah, kalau buat saya, nothing wrong with your business. Nggak ada salahnya dengan MLM kamu. Yang ada bagaimana kamu tunjukkan dong bahwa ini bisnis bagus. Maka saya tidak pernah malu. Kamu di mana? Saya di industri MLM kok. Oh, MLM tuh gini. Oke, no problem. Itu Anda taunya begitu kan? Ya. Oke. Nah, kalau misalkan di luar negeri bedanya
dunia bisnis network marketing di luar negeri sama di Indonesia, itu kira-kira ada bedanya nggak sih? Beda ada pasti. Industrinya lah, industrinya. Karena actually industri ini kan datangnya dari US ya. Oke. Dan itu MLM ini sebenarnya dari US ya? ya. Pertama kali itu Udah dari ratusan negaranya? tahun, Bu. 1886 mulainya. Di sejarah. Jadi sudah lama banget. 1886 tahun mulainya penjualan langsung. Penjualan langsung itu dari Amerika itu. Yes. Dulu perusahaan kosmetik. Yang memulai itu. Dan sampai sekarang perusahaan itu masih ada sih. Masih ada. Jadi udah ratusan tahun. Tapi dia berevolusi. Dia menjadi penjualan langsung yang single level di awal. Kemudian beberapa level, kemudian menjadi multi level. Nah, menjadi multi level ini tentu diawali oleh perusahaan Amerika juga mulainya. Kemudian baru going global. Dan Indonesia ini dulu saya ingat, karena tahun 93 saya pernah join satu perusahaan Amerika di prospek orang. Dan masuknya dari Malaysia tuh. Dan sekarang Malaysia menjadi hubnya MLM di Asia Tenggara. Karena kenapa? Ya kemampuan teman-teman di Malaysia, keunggulan mereka adalah mereka bisa banyak bahasa satu individu itu. Jadi Inggrisnya oke, bahasa Mandarin bisa, ada yang bisa bahasa Konghu, macam-macam. Kalau di kita kan limited, language-nya sangat terbatas. Nah, tapi setahu saya kan kalau misalkan ada di beberapa negara, termasuk kayak di Malaysia itu, mereka memang tidak semua bisa buka ya perusahaan MLM. Jadi peraturannya mereka tuh tidak terlalu seketat di Indonesia. Benar nggak sih, Pak? Soalnya makanya kan kemarin juga banyak perusahaan kayak Money Game itu ya munculnya dari sana juga gitu loh. Sehingga kan masuk ke Indonesia itu kayak di sana bisa kok gitu kan ya. Nah, perbedaannya sendiri nih, regulasinya sendiri nih dari perusahaan dari luar negeri untuk masuk Indonesia. Boleh tahu nggak sih regulasinya tuh apa aja sih? Jadi perbedaannya dulu ya Bu, karena kita juga adopsi itu dari luar negeri. Awalnya regulasi gitu diadopsi dari luar negeri. Karena kan belum tentu cocok ya dari luar negeri ke Indonesia ya. Nah, makanya itu dikembangkan kan di sini. Dan disesuaikan juga dengan kebijakan negara. Nah, kalau di luar negeri itu cukup ketat. Sampai kalau kita lihat di Amerika sebenarnya banyak sekali sidang-sidang pengadilan yang untuk perusahaan MLM. Ada masalah, dituntut. Masalah dituntut. Nah, sehingga berkembang peraturannya. Malaysia sama. Nah, Indonesia mengadopsi itu. Nah, hanya sekarang kita mulai sesuaikan dengan kondisi kebijakan negara kita, tujuan negara kita ke arah mana, nah kita siapkan itu. Dan sekarang kan bagusnya Kementerian Perdagangan itu sangat mensupport industri penjualan langsung, khususnya pengembangan industri dalam negeri dan juga produk-produk dalam negeri. Karena memang bisa dibuktikan average di luar negeri itu, penjualan langsung itu sangat bagus sekali. Dan produknya banyak, variasi produknya banyak banget. Nah, sedangkan di kita ini kan masih sangat terbatas ya. Nah, makanya peraturan kita ini mungkin akan ada terus perbaikan, disesuaikan dengan kebutuhan kita sambil kita menjaga bahwa industri ini sebenarnya industri MLM itu bukan money game. Ya beda. Nah, money game juga datangnya dari luar dan itu sudah lama juga. Makanya dikenal skema Ponzi ya, dengar Bu? Skema Ponzi. Nah, skema Ponzi itu kan dari seorang namanya Ponzi yang mengembangkan modal investasi. Nah, itu berkembang. Banyak orang mulai adopsi itu juga. Nah, makanya di sini kita perlu untuk mulai, saya pengen memberikan kontribusi adalah, yuk kita bedain MLM dan money game. Yang kedua, yuk kita hindari money game. Karena gimana pun kita bikin aturan di luar negeri Amerika yang begitu ketat, Malaysia yang begitu ketat, money game juga berjamur. Iya, banyak di sana malah. Dan masuk ke sini kan. Iya, lebih banyak kan mereka daripada kita kan ya. Dan kan kayak tadi Bapak bilang kan Ponzi itu ternyata kan lebih ke investasi kan ya. Nah, makanya orang-orang tuh banyak kayak misalkan nih leader-leader kita juga ada yang prospek-prospeknya bilang kan, iya ini investasi gini-gini. Saya selalu tanamkan, kita nih bukan investasi gitu loh. Jadi ini kita bisnis gitu loh. Jadi Anda kalau mau dapat pendapatan, ya itu harus kerja. Bukannya taruh duit terus nanti bisa berkembang dengan sendirinya. Nah, memang investasi kalau taruh duit ya bisa berkembang. Kalau di sini mau ditaruh duit, ya udah nggak jadi apa-apa. Kan benar begitu ya gitu. Betul. Jadi perlu tekankan juga Bu, bahwa MLM itu adalah distribusi. Yang kita distribusi itu adalah produk.
Jadi akan ada imbal jasa dari kita distribusi produk, iya kan? Nah, karena itu kawan-kawan harus aware kalau mau sukses di MLM harus ada usahanya, harus ada perpindahan produk dari perusahaan ke customer. Kalau tanpa itu ya tidak akan ada income. Ya. Ya kan kalau kita beli produk actually ya kita beli untuk stok jual atau kita pakai sendiri. Ya. Ini yang cara yang benar. Beda, nggak ada lah. Kita misalnya invest ya, nggak Ya, naruh di ngapa-ngapain, sini ya udah dapat duit. didiemin nggak ngapa-ngapain, Nah. kamu bakal bisa dapat duit, bisa Iya. dapat untung, bisa dapat miliaran. Iya. Itu ya itu udah jelas sudah pasti itu money game Money ya. game, pasti money game. Sama perusahaan-perusahaan yang mungkin mencoba mengadopsi sistem penjualan langsung dengan produk yang nggak jelas. Nah, tetapi ini masih kita kaji ya Bu, dan juga saya masih melakukan pengkajian soal ini karena produk itu sangat penting di MLM itu. Tanpa produk kita tidak bisa bisnis. Compensation plan sangat penting di dalam penjualan langsung karena tanpa compensation plan kita nggak bisa rubah hidup orang lah ya. Kan orang mau bangun bisnis tuh. Ketiga, training atau pembelajaran leadership. Ini more important ya. Tanpa ini kita tidak bisa mengembangkan apa-apa. Nah, makanya produk menjadi perhatian khusus. Nah, kedua, compensation plan juga diperhatikan untuk menjaga stabilitas perusahaan. Nah, jadi dua ini harus kita lihat bagaimana pemerintah akan mengatur lebih dalam, terutama produk nih ya. Produk ini kan apalagi sekarang teknologi grow, terus berkembang, ada produk AI bisa lagi makin sekarang. macam-macam. Betul. Oke, nah ini ngomongin tentang kayak tadi kan peraturan-peraturannya seperti apa kayak gitu. Saya tuh dulu pernah pengalaman. Saya kan sebelum di Trend ini kita juga jadi mitra juga ya, jadi member juga. Pernah jadi member Bu ya. Betul. Nah, saya ada masuk di sebuah perusahaan dari Amerika juga, gitu. Dari perusahaan dari Amerika. Nah, ini perusahaan Amerika ini dulu pernah jadi masalah juga, Pak, gitu loh. Nah, sama ya dari suami saya juga seperti itu kan ya. Jadi kita berdua lah ya itu bermasalah. Tapi sebenarnya produknya ada gitu kan ya. Tapi ya memang itu kan. Jadi kan beda ya kalau di Indonesia sama di luar negeri, di sana bisa jalan, di sini nggak bisa jalan karena base produknya berbeda gitu ya. Nah, yang lebih yang tapi bermasalahnya waktu itu bisa sudah dapat izin di Indonesia. Waktu itu sudah dapat izin, tapi akhirnya jadi masalah lagi karena katanya ini melanggar. Yang dibilang melanggarnya itu bukan dari produknya, tapi cara pembayarannya. Yes. Gitu, cara pembayarannya. Jadi karena itu kan di perusahaan Amerika ya, mereka kan kita jualnya jadi semuanya pakai dolar. Gitu, kita jadi dolar, terus akhirnya bonus-bonusnya semuanya jadinya dolar. Asik dong. Iya, kita jadi nggak kena kurs kan ya gitu lah ya. Jadi itu malah jualannya kita. Jadi kita enak nih, kita kalau misalnya gitu di dolar gitu kan. Jadi nggak kena, jadi kursnya kan tinggi ya kalau lagi dolar tinggi gitu-gitu. Kita malah jualannya memang begitu gitu loh. Nah, masalahnya juga itu bonusnya kita juga akhirnya kan dolar ya kan ya, dolar. Nah, dan kita itu jadi dulu pembayarannya itu pakai kartu gitu loh. Jadi kayak kita dapat kartu ATM gitu dari bank sana, jadi kita tinggal ngambil duitnya tuh, jadi pakai ATM itu kan bisa masuk Indonesia ya gitu kan ya, jadi duitnya masuk keluar, nah itu masuknya ke rupiah. Nah itu kan tapi pas setelah dikasih tahu ternyata itu melanggar kalau kayak gitu. Nah melanggar dan dibilangnya itu adalah kita karena nggak bayar pajak juga gitu kan ya, jadi negara dirugikan juga. Tapi kenapa itu tetap masih bisa ya Pak? Dan sampai saat ini juga masih ada loh yang seperti itu, pembayaran juga masih dolar, semua juga masih dolar, tapi itu tetap bisa. Itu gimana itu Pak? Jadi memang fenomenal. Ini terjadi bukan hanya di industri kita, di industri travel juga terjadi. Waktu itu saya dengar di Bali juga ada kasus seperti itu, di mana payment langsung ke luar negeri tidak menggunakan rupiah ya. Nah ini sebenarnya kalau kita melakukan itu, sebenarnya ada undang-undang yang kita langgar juga. Karena seluruh transaksi di Indonesia sebenarnya diharuskan menggunakan rupiah. Itu ada aturannya, Bu. Di situ ada aturannya. Jadi kalau kayak gitu tuh melanggar ya perusahaannya? Ada melanggar. Jadi bukan melanggar aturan MLM, bahkan dia mengatur undang-undang bisnis secara umum di kita. Nggak boleh ya berarti kayak gitu ya? Jadi di satu sisi memang impact-nya jadi nggak bayar pajak. Nah yang diuntungkan memang kadang-kadang kita secara
skup mikro, tapi makronya negara kita dirugikan. Karena itu ini perlu diatur juga bahwa semua transaksi itu harus dilakukan menggunakan rupiah. Nah, karena kita kan membangun MLM, selain membangun pribadi impact-nya, kita kalau banyak pribadi yang terbangun kan akibatnya apa, Bu? Level kesejahteraan negara kan akan naik. Betul. Ya kan? Nah, untuk itu kita juga harus mendukung kebijakan pemerintah kita sehingga bisnis akan berjalan bagus, impact-nya bagus. Dengan begitu dukungan pemerintah juga akan makin kuat dan kita juga mencoba untuk meminimalisir ya. Nah, susah semua. terlalu semangat. Oke. Pelanggaran sehingga kita bisa membangun secara best practice, Bu. Makanya beberapa perusahaan yang memang kadang dari US suka begitu karena teknologi kan. Betul. Bisa bayar langsung. Dari Cina juga begitu. Bisa bayar langsung, bisa terobos langsung. Nah, ini kita harus sarankan terutama kawan-kawan yang memang nanti menjadi eksekutif perusahaan MLM ya. Yang bekerja di perusahaan MLM ya. Jadi mesti disarankan. Karena ini ada aturannya. Nah, kalau perusahaan yang masih melakukan itu gimana tuh, Pak? Ya, harus Dan sekarang masih ada loh. Masih ada. Harus diingatkan, Bu. Harus diingatkan, harus kita edukasi, ya, harus dibina lah. Ya kan nanti kalau adakah istilah nggak bisa bina ya binasakan gitu. Iya. Jadi tapi udah ada kena nggak sih kalau kayak gitu perusahaannya? Apakah diperingatkan atau dari asosiasi sendiri itu akan dikenain nggak sih atau gimana ya? Karena asosiasi kan sifatnya adalah pembina ya, Bu. Kita bukan otorisi atau kita bukan pemerintah nih. Kita adalah memberikan edukasi, lalu menyampaikan aspirasi. Jadi sebagai rumah besar berkumpul untuk kita bagaimana membangun industri dan juga menggandeng pemerintah untuk mensupport kita. Nah, jadi dengan begitu kalau memang ada, kita di asosiasi akan melakukan pembinaan. Dan juga kementerian saya yakin juga akan melakukan pembinaan. Dan kalau pelanggaran seperti itu saya rasa tidak sulit untuk diperbaiki ya. Apa susahnya dari US dollar kemudian dikonvert ke rupiah, kemudian jadikan pembayaran di sini. Ini juga membantu hidup secara tidak langsung negara kita ini. Jadi itu perusahaannya mesti emang harus diinfoin juga ya, kan kadang-kadang masih tetap banyak yang bandel gitu. Banyak. Itu dia. Ya, fungsi asosiasi itu membina. Kawan-kawan juga jangan segan untuk datang ke asosiasi untuk ya berdiskusi lah ya, atau memberitahu, Pak ini perusahaan, ya kita bina dulu. Kita kasih tahu dulu. Berarti kalau misalkan mereka ketahuan, misalkan ada laporan atau apa, itu nanti bakal kena nggak sih perusahaan, apa akan ditutup kah atau bakal gimana tuh kalau misalkan masih ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu? Biasanya kalau di sistem aturan itu akan dibina dulu kan, dikasih tahu berkali-kali, tetapi masih bandel ya ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Jadi masih hati-hati juga ya. Masih hati-hati juga ya, dan kita sebagai mitra juga kita harus jeli mungkin ya. Betul. Kalau ini perusahaannya masih terus bandel-bandel kayak gini, udah diomongin, ya kita juga harus hati-hati juga ya sebagai mitra ya. Aduh, ini bener nggak sih perusahaannya? Atau cuma ya perusahaannya kayak nggak terlalu peduli dengan peraturan, karena nanti kan kita lebih mikirnya jangka panjang ya, bisnis jangka panjang ya, gitu loh. Nah, kita perlu pelajari gini, Bu, kan dulu dikajarin kalau mau jalan MLM itu lihat perusahaannya. Nah, kalau apa yang saya alami dan dari penelitian ya, sebenarnya kita memang perlu melihat perusahaan, tetapi nature of the company itu bukan dia perusahaan baru, dia perusahaan gede, bukan itu saja. Tetapi actually ini company serius nggak sih? Nah, salah satu keseriusan dia di dalam mengembangkan bisnis di negara kita di Indonesia adalah dia mematuhi setiap aturan yang berlaku. Itu baru namanya dia pengen long term. Tapi kalau dia seenak perut, tidak menghargai aturan kita, segalanya dianggap mudah. Nah, ini nature-nya company nggak bisa lama. Iya, nggak bisa lama ya. Nggak bisa lama. Karena dia memang tidak ada. Nature-nya udah nggak peduli lah. Pokoknya saya cuan aja gitu. Pokoknya bisnis aja deh, susah amat sih, ya kan? Tapi kalau dia punya tanggung jawabnya lah ya. Ada tanggung jawab dan mau untuk ikutin aturan, saya rasa perusahaan itu perlu dipertimbangkan untuk diikuti. Tapi kalau perusahaannya yang sudah, ini loh Bu,
negara kita aja nggak dihargai, Hmm. gimana kita dihargai itu aja. Yes. Nah, tuh denger tuh. Jadi ya balik lagi sih ya, setiap Anda semuanya, teman-teman semuanya nih yang denger ini, ya kita bisa menilai sendirilah ya. Kalau memang ada perusahaan yang seperti itu ya berarti ya Iya. kayak tadi Pak Tamrin bilang gini, ya dia tidak bisa menghargai negara, ya gimana kita mitra-mitranya bisa dihargai. Jadi ya kita harus pinter-pinter sendiri sih ya. Betul, Bu. Gitu. Kalau misalkan perusahaannya juga tetap masih bandel, ya Anda pikirkan sendiri apakah ini tempat yang tepat buat Anda atau tidak Yes, gitu. betul, Bu, betul sekali. Oke. Ya soalnya kita juga banyak karena kan ya yang Banyak. kayak gitu kan ya. Jadi kita perusahaan, kita juga kan pengen, apalagi asosiasi ya, pengen perusahaan-perusahaan ini bisa maju gitu kan ya. Tapi mereka sendirinya yang nggak bisa kerjasama, susah juga ya kalau kayak gitu. Yes. Oke, nah Pak, kan ngomong-ngomong nih kan Bapak ini kan memang baru satu-satunya orang yang jadi dokter lah ya, dan Bapak ini udah punya pengalaman di bidang sebagai mitra, terus sebagai di manajemen juga, terus udah gitu di asosiasi juga. Pernah nggak sih Bapak ini bikin perusahaan sendiri? Yes, oke. Atau ada niatan nggak sih untuk bikin perusahaan sendiri? Oke, terima kasih, Bu. Ya. Jadi untuk dokter sudah banyak ya, Bu. Ya. Dokter yang meneliti MLM mungkin masih baru saya yang serius. Yes. Mudah-mudahan banyak yang nyusul. Oke. Supaya saya banyak teman. Nah, sebenarnya masukin Muri dulu nih ya, jadi dokter satu-satunya dokter MLM di Indonesia. Oke. Yeah. Terus? Dan jujur saya dulu pernah setelah kerja dari perusahaan mencoba untuk membangun MLM sendiri. Mengikuti prinsip-prinsip dari yang sudah pernah kita pelajari kan, pengalaman. Tetapi actually membangun sebuah usaha memang tidak mudah. Makanya saya sangat respect dan salut kepada kawan-kawan business owner nih yang punya MLM di Indonesia dan perkembangannya bagus-bagus. Nah, jadi saya waktu itu bikin dalam 3 tahun tidak berjalan dengan baik. Karena tidak terlalu sederhana untuk memanage sebuah MLM. Nah, waktu saya research, makanya saya melakukan interview kepada banyak CEO. Apa sih rahasia Anda? Kok bisa sih lu gede? Kok bisa besar sih? Kok membernya banyak sih? Nah, maka di situ saya, karena tidak cukup kita cuma pernah jadi member jalanin prospek kemana-mana, door to door. Zaman dulu door to door boleh, Bu. Kalau sekarang door to door diusir orang ya. Jangankan door to door, kawan aja MLM-nya. Iya. Nggak mau gitu. deh. Langsung dikasih bawang putih. Dikasih wejangan lagi. Tapi makanya saya selalu berpikir bahwa oke, it's fine. Kalau memang nggak, saya akan kontribusi pada industri ini melalui riset dan framework. Dan beberapa kawan yang memang memiliki kemahiran memanage perusahaan MLM dan dengan pengalamannya, kekuatan leadership-nya, maka ini sangat-sangat bagus sekali untuk terus membangun industri dan perusahaannya menjadi lebih baik. Asosiasi akan mendukung itu, dan saya dari sisi penelitian juga akan mendukung itu, dan kawan-kawan juga bisa bertumbuh dengan baik. Karena kita mau meningkatkan percentage kesuksesan perusahaan lokal di sini. Karena selama ini, kalau kita lihat top 10 gitu ya, atau perusahaan-perusahaan besar, masih banyak yang besar itu dari luar negeri. Dari luar negeri, oke. Hampir 60% lebih lah. Padahal jumlah perusahaan lokal kita sekarang ini, dalam negeri MLM itu sudah di atas 70%. Di antara sekian banyak, berarti banyak dong pertumbuhan. Artinya kita harus berusaha meningkatkan level itu. Supaya, tapi memang untuk bikin perusahaan MLM itu nggak gampang kan? Makanya kayak Bapak sendiri juga kan dulu pernah bikin ya, ada struggle-nya sendiri juga gitu ya. Oke. Makanya kawan-kawan yang sudah berhasil, mari kita bangun, perkuat, perkokoh, di-expand, dibesarkan, sehingga menjadi sampling untuk orang lain lihat bahwa, oh MLM ini bagus kok. MLM ini membantu kok dan bisa kok berkembang, walaupun ya dalam negeri. Ya kan nggak harus orientasi luar negeri, kayak produknya kan luar negeri, nggak harus, dalam negeri juga bisa kok. Gitu. Oke, tapi kan kalau kita bisa dari selama ini kan dari
perusahaan dari luar yang masuk Yes, Indonesia. Nah, gimana nih Pak untuk biar bisa kita dari Indonesia bisa keluar negeri Nah, juga gitu? menarik. Karena ini juga visi asosiasi. Ya, Jadi kita selalu berpikir bagaimana membawa perusahaan kita di Indonesia dalam negeri bisa ekspansi keluar. Karena selama ini kan yang kita tuh menerima doang. ya, Malaysia datang, Amerika datang, dari China, dari berbagai negara deh yes, masuk Indonesia. Nah, sementara market kita memang besar. Kalau Yes. kita tidak mencoba untuk mendominasi di market sendiri kan sayang. Nah, kalau kita sudah dominasi di market sendiri, kita perlu keluar negeri. Nah, beberapa yang saya lihat dari pengalaman saya di tahun 2006, ya, waktu itu saya karena sudah apa namanya menjadi eksekutif untuk Asia Pasifik, lalu saya mencoba ngajak teman-teman leader yang sukses di sini untuk ke luar negeri ekspansi. Oke. Saya buka jaringan lah ya. Nah, waktu itu saya ketemu satu orang aja yang berani banget, sudah sampai sana mulai expand dengan agresif. Sementara yang sukses besar-besar di sini, mereka sepertinya ada keraguan. Di mana mereka menggunakan language barrier untuk menjadi alasan. Oh, karena ya, Merasa seperti itu. Tapi by the way, menurut saya Nggak bukan semua orang itu. bisa bahasa Inggris. minimal bahasa Inggris lah ya. Yes. Oke. Tapi sekarang kan menurut saya bukan itu. Hmm. Seharusnya kita memiliki kesiapan mental aja. Yep. Harus berani, apalagi kalau sebagai korporasi ke luar negeri kan. Mm-mm. Nah, itu yang perlu kita mulai meng-encourage teman-teman ini. Misalnya mau kemana kita ekspansi, ke negara Taiwan, ke Malaysia, ke Filipina, ke Thailand misalnya kita. Nah, makanya asosiasi sekarang mulai menggalang hubungan ke sana supaya kawan-kawan yang di sini mau buka ke negara-negara itu kita bisa comply, kita bisa ikutin aturannya. Karena ada beberapa negara MLM juga tidak diatur. Ya, seperti Filipina belum diatur. Jadi gampang sebenarnya ke sana bikin usaha, nah jalan MLM is okay. Oke. Tapi ada juga yang nge-ban kan beberapa negara yang memang melarang adanya MLM Ada gitu. beberapa yang sangat ketat. Oke. Ya, sangat ketat. Tetapi ya target yang kita capai kan banyak tuh negara. Ya, yang melarang tuh ya paling beberapa negara aja. Ya, cuma salah satu memang negara Cina yang sangat melarang itu. Yes. Karena kebijakan negara. Nah, kalau kita lihat itu nggak apa-apa, kita kan bisa membuka di daerah kan masih luas, Bu. Masih luas sekali. Dan peraturan yang belum terlalu jelas di negara tertentu juga memudahkan kita sebenarnya untuk ekspansi tanpa harus melanggar aturan. Nah, jadi ini bagus sekali sebenarnya peluang untuk market kita. Pertama, kita peduli yang besar, begitu kita punya volume gede, waktu kita keluar negeri itu sebenarnya momentum. Sadar nggak sadar, banyak perusahaan asing masuk Indonesia, terus dia berkembang di Asia Tenggara. Kenapa? Karena Indonesia besar. Kita penduduknya. Iya, penduduknya banyak, orangnya banyak, lalu profil ini kan mengangkat omset mereka. Nah, saya juga melihat beberapa data bahwa omset yang ada di global itu sebenarnya tidak valid dari negara itu saja. Karena kadang-kadang gini, mereka ada bisnis di Indonesia belum resmi, tapi omsetnya gede. Iya. Ya kan? Iya. Dari kita import barangnya, kita jual, berkembang, bagus. Nah, omset masuk ke negara dia. Makanya omsetnya jadi gede. Itu terjadi di mana-mana. Makanya sayang kalau kita tidak mencoba untuk expand. Challenge-nya banyak, tapi kita sama-sama bagaimana nanti dengan framework kerja yang tepat, apalagi kawan-kawan sudah membuktikan kemampuannya sukses di sini kan, perusahaan udah gede kan, omset bagus, nah ke luar negeri diharapkan bisa bisa sukses. Nah, Targetnya kita juga pengen sih ya perlu, dari Bu, Trend sendiri bisa ke luar negeri karena ya produknya kita sendiri juga kan internet ya, dan kita memang sudah sudah mensiasati nih kalau misalkan ya memang produk kita bisa dipakai di seluruh dunia juga kan gitu. Nah, untuk sebagai di asosiasi sendiri, apa sih target ke depannya untuk bisa ya MLM ini, penjualan langsung, ini industri kita tuh bisa semakin besar? Yes. Apa itu ininya? Itu adalah memang target yang paling penting buat kita. Ya. Makanya kita lakukan step by step. Yap. Satu langkah demi satu langkah, di mana kita juga terus bekerja sama berkomunikasi dengan
pemerintah. Ya. Kemudian kita melakukan beberapa gerakan yang nyata ya, karena asosiasi itu harus ada visi yang jelas dan juga ada movementnya, ada pergerakannya. Salah satu award kita itu bagus sekali, Helmi Atamimi Award. Yep. Itu kan memberikan award kepada industri dan Yes. model ini sudah diadopsi di Malaysia kemarin. Oh, Sudah jadi Malaysia malah nggak ada? Mereka ada award yang iya. mungkin berbeda bentuk. Oke. Nah, sekarang mereka adopsi itu karena memang kita menghargai perusahaan yang memang sudah berkembang ya, Bu. Yes. Produknya bagus, bisnisnya bagus, manajemennya bagus, CEO-nya bagus, whatever lah Jadi kita sehingga kasih. perusahaannya berlomba-lomba untuk bisa bikin yang Yes. lebih baik lagi. Yes. Bukannya leadernya ya. Iya, kalau Bukannya leader kan leadernya. urusan perusahaan dong. Iya. Kalau Oke. perusahaan punya leader, ya dia yang harus award. Yap. Lalu perusahaan siapa yang kasih award? Nggak ada. Nah, industri ini kita begitu banyaknya perusahaan MLM, kita berharap adanya semacam kebersamaan. Yes. Lalu semacam kebersamaan itu gini, bagaimana kita membagi momentum, membagi semangat ya kan. Yep. Waktu lihat, wah gila ya dia dapat award the best product misalnya. Saya pengen nih. Nah, dia mulai melakukan perbaikan. Ya. Lalu itu CEO-nya keren ya, dia mulai melakukan perbaikan. Lalu ini bisnisnya besar ya, dia lakukan perbaikan. Jadi kita berharap impact dari ini adalah membawa dampak positif untuk perkembangan industri. Yes. Dari segi regulasi, kita komunikasi dengan pemerintah. Dari segi internal kita memberikan kegiatan positif kepada member atau anggota perusahaan anggota asosiasi. Yes. Kemudian kita memberikan pembinaan kepada anggota perusahaan asosiasi dan juga sambil kita melihat apakah ada movement atau pergerakan yang lain yang kita bisa kita bisa bangun untuk meningkatkan industri ini, karena industri ini terlalu bagus Yap. untuk menjadi sunset. Ya. Ya kan? Saya pernah ditanya waktu mau meneliti, apakah industri ini sudah sunset ya Pak? Buat saya menjawab ini, belum. Dia masih grow. Masih berkembang lah ya, pastinya masih ya. Masih gede. Nah, berarti tugas kita nih ya, apalagi juga kita dari perusahaan, dari asosiasi, dan kita semua pelaku di bisnis jaringan, penjualan langsung ini kita sama-sama lah ya. Kita punya tekad sama-sama untuk kita biar bisa mengembangkan lagi, karena ya kita banyak dapat hal-hal positif pastinya ya. Betul. Dan yang satu lagi nih ya, kita harus bisa berdampak buat orang-orang di sekitar kita. Yes. Mau kita dari perusahaan ya, dari asosiasi, ataupun juga bagi Anda juga sebagai pelakunya, kita harus bisa jadi dampak buat orang-orang di sekitar kita. Dampak yang positif. Yes, oke, thank you banget nih ya, Dokter MLM. Kita belajar banyak banget dan mudah-mudahan ini juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Kalau Anda atau kamu semuanya nih ya bisa melihat kita semuanya nih bisa makin berkembang, apalagi di dunia bisnis network marketing atau penjualan langsung. Dan buat kamu, kalau menurut kamu di episode ini bagus dan kamu dapat banyak manfaat, jangan lupa untuk subscribe pastinya. Dan bunyikan tombol loncengnya sehingga nanti kalau kita ada episode baru, kamu nggak ketinggalan. Oke, thank you banget ya Pak Tamrin ya. Yes. Senang banget bisa hadir di sini dan tentunya kita akan ketemu lagi next di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.